Halo semua, pada video kali ini saya akan memberikan materi kelanjutan dari pertemuan sebelumnya atau dari materi video sebelumnya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang mengelola halaman dashboard dari WordPress kita. Jadi sama seperti sebelumnya, yang perlu teman-teman siapkan adalah yang pertama adalah koneksi internet dan juga web browser. Jadi pastikan teman-teman sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian silahkan buka web browsernya, bisa menggunakan Firefox atau Google Chrome. Di sini saya menggunakan Google Chrome, langsung saja buka. Kemudian silahkan login ke akun WordPress teman-teman semua. Nah, pertemuan pada minggu ini saya akan menerangkan bagaimana mengelola halaman beranda atau dashboard utama teman-teman saat mengunjungi halaman akun di WordPress pertama kali. Jadi ini adalah tampilan halaman eh, beranda di dashboard teman-teman. Kurang lebih semuanya sama seperti ini, di mana terdapat dua sisi menu, ada di sisi kiri seperti ini, dan ada di sisi kanan seperti ini. Oke, sebenarnya antara kanan dan kiri itu kurang lebih sama, tetapi untuk versi lengkapnya adalah menu yang di sisi kiri. Jadi misalkan ingin mengelola halaman website teman-teman, bisa mengunjungi di menu situs. Jadi diklik panah ke bawahnya ini, kemudian nanti akan muncul beberapa opsi pilihan. Di sini teman-teman dapat melakukan penambahan ataupun pengurangan pada bagian halaman di sini. Ini ya, bisa diklik. Nah, di sini akan kelihatan halaman-halaman yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Ya, seperti ini. Kemudian untuk tambah halaman juga sangat simpel. Jadi setelah teman-teman masuk ke menu situs, kemudian pilih halaman, di bagian kanan atas nanti akan ada tulisan tambah halaman baru. Ini merupakan cara untuk menambah halaman baru di WordPress. Tinggal diklik saja. Kemudian teman-teman akan diarahkan ke halaman menentukan jenis template atau layout yang akan diterapkan di halaman WordPress. Kita tunggu sampai selesai proses loadnya. Jadi untuk membuat halaman ini kita sudah bahas sebelumnya di video sebelumnya. Jadi ini saya secara singkat saja mengulas kembali. Jadi untuk menentukan halaman yang akan teman-teman buat, silahkan pilih di bagian sisi kiri itu ada rekomendasi, layout, atau template yang dapat digunakan. Nanti silahkan teman-teman modifikasi sesuai kebutuhan. Misalkan mau menambahkan halaman portofolio. Portofolio ini bisa teman-teman gunakan sebagai halaman galeri. Kemudian halaman halaman utama ini bisa teman-teman gunakan sebagai halaman beranda. Jadi untuk memberikan sambutan kepada visitor teman-teman saat mengunjungi website teman-teman seperti itu. Kemudian ada template untuk halaman tentang atau profile. Nah, di sini teman-teman bisa memilih salah satunya untuk membuat halaman profile pribadi teman-teman. Misalkan saya ambil yang ini, saya pilih nanti akan ada displaynya, contoh displaynya seperti ini. Ketika sudah memilih ini, silahkan gunakan tentang layout ini. Jadi artinya kita menggunakan template ini untuk halaman yang akan kita buat. Kemudian diklik. Nah, di sini nanti teman-teman selanjutnya akan diarahkan ke halaman editor untuk mengedit halaman yang akan dibuat. Nah, judul di atas ini merupakan menu nantinya yang akan didaftarkan ke halaman beranda. Jadi bisa teman-teman ubah, misalkan di sini mau tulis profile, nanti ini akan otomatis tersimpan di halaman ketika kita terbitkan, tetapi dia tidak akan bisa diakses oleh orang lain selama kita belum menambahkannya ke menu.
Jadi untuk kembali ke halaman dashboard kita klik yang ini, kemudian lihat laman, kita kembali ke halaman sebelumnya tadi. Nah, yang kita buat tadi adalah halaman profile yang ini. Ada keterangannya, dibuat kapan, ada keterangan beberapa detik yang lalu. Seperti ini. Tapi ini tidak bisa diakses oleh orang lain ya. Kenapa? Karena kita belum menambahkannya di menu. Di sini saya kembali ke beranda, saya coba kunjungi website yang sudah saya buat di WordPress. Dan hasilnya seperti ini. Di mana halaman profilnya masih default ya, yang sudah saya buat dari kemarin-kemarin. Dan belum berubah. Nah, bagaimana caranya biar yang tadi itu jadi menu? Nah, kita gunakan menu yang kanan, yang ini. Di sini, di opsi sini ada opsi menu untuk sunting menu. Ini adalah menu untuk mengubah menu-menu yang ada di halaman WordPress teman-teman. Jadi silakan diklik ketika teman-teman ingin mengubah satu atau dua atau bahkan lebih dari menu yang tadinya sudah ada, kemudian mau direvisi seperti itu melalui menu ini, sunting menu. Jadi bisa diklik. Kemudian nanti akan ada di sebelah kiri akan ada menu. Ya, nanti akan diarahkan seperti ini. Bisa dilihat. Kemudian pilih ini ya, menu. Kemudian di sini ada primary dan sosial. Pilih yang primary. Nah, di sini adalah halaman utama yang sudah terpublish, yang artinya bisa diakses oleh orang luar atau visitor yang mengunjungi website teman-teman. Bagaimana menambahkan menu lainnya? Caranya cukup mudah. Cukup klik atau tekan tombol ini, tambah item, diklik. Nanti akan tampil referensi menu yang akan diberikan. Jadi ini berdasarkan halaman yang kita buat tadi. Jadi kalau untuk membuat halaman, dia akan otomatis menjadi sebuah bagian untuk menjadi menu seperti ini. Ya, tadi kita sudah membuat profile. Jadi contohnya ini kita masukkan. Oke, sudah ada. Kemudian kita urutkan ulang misalnya. Ini naik ke atas, jadi berdampingan dengan profile. Jadi bisa teman-teman lihat di displaynya. Ada 2. Kemudian saya klik selesai dan saya simpan perubahan. Kemudian setelah ini, silakan teman-teman cek di websitenya. Seharusnya halaman profilnya menjadi 2 seperti ini. Oke, ini saya refresh. Oke, ada 2 ya. Nah, ini halaman profil yang punya saya. Kemudian yang ini adalah halaman profil yang baru dibuat tadi dengan template seperti ini. Sangat mudah ya teman-teman. Nah, ini kemudian bagaimana cara menghapus menunya? Sama kayak tadi. Jadi kan ada tambahkan item. Nah, ini untuk menambahkan item, untuk masukkan ke sini. Bagaimana untuk menghapusnya? Nah, untuk menghapusnya ada panah kecil ini, diklik saja. Ini nanti akan ada drop down seperti ini. Nah, ini dihapus. Oke, dihapus dan nanti akan otomatis hilang. Seperti itu. Setelah itu kemudian langsung disimpan. Simpan perubahan. Dan nantinya ketika website teman-teman diakses oleh orang lain, hasilnya akan kembali seperti semula. Yaitu tanpa double menu profile. Jadi hanya satu menu profile seperti ini. Dan kembali ke seperti semula. Seperti itu. Nah, itu untuk contoh menambah halaman dan membuat menu. Jadi ini sedikit mereview dari pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya. Kemudian dari halaman ini juga teman-teman bisa mengatur beberapa tampilan di website. Seperti sunting beranda, ini tujuannya untuk mengedit halaman beranda teman-teman. Yang halaman yang bertujuan untuk menyambut visitor. Misalkan teman-teman ingin menampilkan selamat datang di website pribadi saya, kemudian menyajikan postingan-postingan terbaru atau berita-berita terbaru di sini. Di sini tempat teman-teman harus mengeditnya.
Kemudian ada tambah halaman sama seperti yang di sebelah kiri tadi di bagian situs. Ini tambah halaman. Kemudian tulis post blog itu sama seperti post ini, tetapi bedanya adalah ini teman-teman langsung diarahkan ke editor postingan. Kemudian yang ini teman-teman diarahkan ke menu di mana teman-teman dapat melihat semua jenis postingan yang sudah ada. Di sini Pak Daya sudah menulis satu postingan tentang langkah-langkah membuat akun WordPress. Nah, ini sudah bisa diakses dan ini sudah ditampilkan di halaman website saya pada saat mengunjungi beranda. Selamat datang. Kemudian, nah ini adalah salah satu postingan yang saya buat. Bagaimana untuk melihat detailnya? Nah, di WordPress itu kita dimudahkan dengan pembuatan blog atau blog-blog bagan yang memetakan posisi sebuah konten. Jadi enaknya seperti itu. Nah, mungkin itu akan kita bahas di pertemuan video selanjutnya. Jadi untuk pertemuan di video ini saya akan menjelaskan tentang menu-menu di awal ini saja. Jadi cukup mudah untuk mengelolanya asalkan teman-teman paham maksud dari menunya. Seperti itu. Seperti atur tema, ini tujuannya untuk mengubah tema teman-teman. Jadi misalkan ini tema apa yang saya pakai ya. Ini tema yang saya pakai yaitu Brompton. Ini bisa teman-teman ubah melalui atur tema ini. Kemudian ubah tema juga bisa. Kemudian tambah domain, tapi ini tergantung dengan jenis atau user license teman-teman. Kalau misalkan free ya jelas tidak bisa karena biasanya tambah domain itu diperuntukkan yang berbayar biasanya, atau mungkin bisa free tapi mungkin terbatas. Kita bisa coba klik tambah domain. Oke, seperti ini hasilnya. Nah, di sini rata-rata sudah harus berbayar ya, teman-teman. Seperti itu, sudah tidak ada rekomendasi free. Jadi kita disuruh untuk upgrade ke paket personal mungkin atau bisnis seperti itu. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk halaman yang ini. Dan satu lagi, teman-teman bisa mengunjungi satu halaman dashboard atau web panel. Itu bisa teman-teman kunjungi melalui menu ini, admin WP. Bisa diklik, nanti tampilannya adalah seperti ini. Nah, tampilannya lebih detail teman-teman. Jadi ini adalah tampilan ketika teman-teman menggunakan akun free. Masih sangat terbatas. Sebenarnya di bagian tampilan ini masih banyak yang ditampilkan seperti mengatur menu yang fixed positions. Jadi dia tidak berpindah kemana-mana ketika kita scroll ke bawah. Seperti itu. Sangat banyak. Kemudian ini adalah menu post. Di sini nanti kita akan banyak menggunakan menu post ketika mengelola website karena melalui menu ini kita dapat membuat post mungkin, terus menghapus, mengedit, semuanya melalui ini. Bisa tambah baru, kategori, tag-nya apa, salin, semuanya ada di menu ini lebih komplit ya dibandingkan dengan menu yang hanya seperti ini. Tapi menggunakan ini pun bisa, tetapi teman-teman harus masuk ke menu post dulu. Nah, seperti ini. Kemudian ada titik tiganya, baru bisa mengelolanya. Berbeda dengan yang satu ini, mereka sudah menampilkan semua opsi saat diarahkan ke bagian postingan. Bisa langsung buang atau salin, atau sunting cepat, itu terserah teman-teman. Oke, untuk pengenalan dashboard cukup sampai di sini. Kita lanjutkan lagi di video selanjutnya untuk membuat postingan. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.